Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua yang hadir pada subuh hari ini dan yang turun di subuh hari ini, maka bersyukurlah kita semua yang hadir pada subuh hari ini, karena ada kabar gembira dari kita, dari Rasulullah Muhammad SAW, bagi orang-orang yang menembus gelapnya malam untuk datang ke salah satu masjid atau rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, "Bassirul masa'ina biddulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menembus gelapnya malam menuju salah satu masjid-masjid Allah untuk menunaikan kewajibannya, bahwa nanti di hari kemudian dia akan diberikan cahaya yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini, yang menembus gelapnya malam untuk datang di rumah Allah ini menunaikan salah satu kewajiban kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan atau diberikan cahaya yang sempurna di hari kemudian tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat subuh adalah salat memang yang terberat kita laksanakan, tapi itu bukan salatnya yang berat, tapi melawan rasa ngantuk yang sangat berat. Betapa banyak saudara kita di luar sana yang masih diberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, namun tidak diberikan kesempatan untuk datang di subuh hari ini bersama dengan kita. Namun seandainya dia tahu betapa besar keutamaan salat subuh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Askalus salati alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr." Seandainya dia tahu keutamaan daripada salat subuh, salat yang terberat itu adalah bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andai dia mengetahui keutamaan dari salat isya dan salat subuh ini, dia akan datang ke masjid walaupun dia dalam keadaan merangkak. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man sallal bardain dahalal jannah." Siapa yang melaksanakan salat bardain, maka surga jaminannya buat dia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa salat bardain itu? Yaitu salat asar dan salat subuh. Jadi memang berat salat subuh, tapi hadiahnya juga bukan kaleng-kaleng. Hadiahnya surga yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di salat subuh ini ada 2 rakaat. 2 rakaatnya qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Namun mesti kita ketahui bahwa ini adalah faedah akhirat. Nanti di akhirat baru kita diperlihatkan balasan dari 2 rakaat salat sunnah kita sebelum salat subuh. Karena kita manusia ini tatkala berbicara dengan faedah akhirat, terkadang tidak ada yang mau maju di garis terdepan, tapi berbicara tatkala faedah dunia yang kita cerita, semuanya mau ranking 1. Saya ambil contoh. Andaikan pengurus masjid mengumumkan bahwa siapa yang pergi salat subuh di masjid akan diberikan, misalnya akan diberikan gula pasir 10 kilo, akan diberikan minyak goreng 10 liter, akan diberikan terigu 10 kilo, akan diberikan uang tunai 500.000.
pasti kita akan berlomba-lomba datang untuk salat di masjid. Karena apa? Faedah dunia langsung kita dapatkan. Tapi tatkala berbicara tentang faedah akhirat, kita terkadang selalu mau di belakang. Jadi janji Allah itu pasti bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bahkan di salat subuh ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, bahwa dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang hadir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini insyaallah saya akan membahas sedikit tentang silaturahim. Bulan kemarin kita telah melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan lamanya. Dalam puasa Ramadan tentunya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Mudah-mudahan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diampuni. Namun mesti diingat dosa terhadap manusia tidak serta-merta terhapus, terselesaikan kalau bukan meminta maaf atau meminta kehalalan dari saudara-saudara kita. Mesti kita minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Karena dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari, terkadang sadar atau tidak sadar, kita terkadang berbuat zalim kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, teman kantor kita, yang terkadang kita anggap enteng, tapi orang tersebut merasa tersakiti hatinya atau tersinggung. Ini mesti kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena nanti di hari kemudian, di saat hari perhitungan nanti, akan menuntut orang-orang yang pernah kita zalimi. Dia tuntut kita tentang apa yang telah kita perbuat kepadanya, baik itu berupa maksiat kita, apakah kita berbuat zalim kepadanya, apalagi yang berhubungan dengan utang piutang, mesti kita selesaikan. Maka olehnya itu tatkala masih ada waktu dan kesempatan, jangan pernah merasa bahwa saya yang benar, tapi memohon maaflah jika sekiranya kita merasa punya salah dan dosa kepada orang tersebut. Karena kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya sebelum dia meminta maaf, sebelum dia meminta kehalalannya, maka nanti di hari kemudian tatkala nanti dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Artinya kalau kita sudah meninggal, walaupun kita mau bayar dengan rupiah, tidak akan berlaku lagi. Maka nanti di hari kemudian orang yang pernah kita zalimi akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang pernah berbuat zalim kepadanya. Ataukah kita pernah misalnya mempunyai utang kepada orang tersebut, dia akan menuntut kita di hari kemudian tentang kezaliman yang pernah kita perbuat. Kalau sekiranya kita punya amal pahala yang kita bayarkan, maka amal pahala yang kita bayarkan, misalnya pahala salat kita ada, maka pahala salat kita yang dipakai membayar atas kezaliman yang pernah kita perbuat sesuai dengan kadar kezaliman dosa yang kita perbuat kepada orang tersebut. Kalau tidak ada pahala dari salat kita, puasa dari zakat kita yang diberikan kepada orang tersebut. Kalau tidak ada pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah. Dan apabila kita tidak punya lagi amalan atau pahala yang hendak dibayarkan kepada orang tersebut, maka dosa-dosa dari orang yang pernah kita zalimi akan dipikulkan kepada kita di hari kemudian nanti. Maka jangan kita anggap enteng sesuatu yang anggap kita ringan, namun di hari kemudian
nanti kita dituntut oleh orang yang pernah kita zalimi sampai kita termasuk orang yang bangkrut. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya, dalam suatu riwayat, kita tutup pertemuan subuh hari ini dengan suatu kisah. Di dalam kitab Kisah Teladan dalam Hadis karya Imam Ibnu Ishaq Al-Huwaini, di sana dijelaskan suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak matanya berkaca-kaca seperti orang yang menangis, hendak menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat pun heran melihat ada apa yang terjadi dengan Rasulullah. Selang beberapa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tersenyum sampai kelihatan dua gigi serinya. Karena para sahabat penasaran, kenapa Rasulullah tadi seperti orang yang menangis, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka salah seorang sahabat yang kita tahu sahabat ini adalah orangnya kritis, memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Umar bin Khattab. Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau seperti orang yang menangis. Matamu ya Rasulullah berkaca-kaca dan hendak meneteskan air mata. Namun di beberapa saat kemudian engkau tersenyum." Maka apa kata Rasulullah? "Wahai para sahabatku, dinampakkan kepadaku hari kemudian, yaitu hari perhitungan, di mana dua orang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasulullah, apa yang dihadapkan sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, salah seorang di antara mereka menuntut saudaranya yang satu karena pernah dizalimi waktu hidupnya di dunia. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berikanlah pahala atau amal kebaikan yang pernah engkau perbuat kepada orang yang pernah engkau zalimi waktu hidupmu di dunia. Maka apa kata orang yang dituntut ini? Ya Allah, dengan cara bagaimana aku membayarnya? Saya tidak memiliki lagi amal pahala, amal kebaikan yang hendak aku bayarkan kepada orang yang pernah kuzalimi. Maka bertanya orang yang dizalimi ini, "Ya Allah, jika sekiranya dia tidak mempunyai lagi amal kebaikan, tidak mempunyai lagi pahala, maka sekiranya dosa-dosa yang pernah aku perbuat sewaktu aku hidup di dunia agar dipikulkan kepada mereka." Maka pada saat itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku menangis melihat umatku yang di hari kemudian saling menuntut tentang kezaliman yang pernah dia perbuat di dunia." Maka Allah pada saat itu berkata kepada orang yang telah dizalimi ini, "Angkatlah wajahmu dan pandanglah ke depan." Tatkala dia angkat wajahnya dan memandang ke depan, dinampakkan kepadanya, kurang lebih kalau kita sekarang mungkin ada layar raksasa dinampakkan kepadanya. Apa yang ditampakkan kepada orang tersebut? Ditampakkan kepadanya yaitu gedung-gedung, ya, gedung-gedung di surga yang bertahtakan emas dan perak serta berlian. Maka berkata orang yang dizalimi ini, "Ya Allah, apakah ini buat para nabi-nabi? Apakah ini pada orang-orang yang untuk orang-orang yang sahid? Apakah ini untuk orang-orang yang saleh?" Dia bilang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan untuk para nabi, bukan untuk orang-orang syahid, orang-orang yang saleh,
tapi untukmu, buat kamu, atau buat orang-orang yang mampu membelinya. Maka kembali bertanya orang ini, ya Allah, dengan bagaimana kami bisa membelinya? Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan cara engkau memaafkan saudaramu yang pernah menzalimi engkau semasa hidupmu di dunia. Maka pada saat itulah orang yang pernah dizalimi ini langsung memberikan maaf kepada orang yang pernah dizalimi selama hidupnya di dunia. Dan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentenglah, peganglah tangan saudaramu itu dan berjalanlah engkau bersamanya masuk ke dalam surga. Maka di bulan Syawal ini, khususnya kita di Indonesia ini, ada yang kita kenal dengan halal bihalal, ya. Karena kemarin di bulan suci Ramadan kita sudah memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita telah perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ada dosa dan salah yang terkadang kita hilap maupun kita sengaja. Terkadang mulut ini begitu gampang, begitu ringan mencaci dan memaki saudara-saudara kita, namun kita tidak menyadari bahwa orang tersebut tersinggung dan sakit hatinya sehingga dia merasa tersalimi. Maka jika sekiranya masih ada kesempatan, mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua bergandengan tangan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salahnya saya pribadi mohon maaf. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.